people, it is a beautiful day to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Devari Givari dengan nomor induk mahasiswa 4003062165074. Selamat datang pada tutorial NDBI dan Urban Index pada tugas mata kuliah pengolahan citra satelit. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung NDBI dan Urban Index pada menggunakan citra Landsat, serta melakukan klasifikasi dengan range 5 tahun dan mempelajari time series untuk daerah saya sendiri, yaitu daerah Bojonegoro, tahun 2015 sampai tahun 2021. Oke, jadi langkah pertama, pastikan Anda telah mengunduh citra Landsat dari website USGS di explore. Ya, jadi di sini. Pertama kita unduh ya, setelah citra berhasil diunduh. Jadi buka software. Jadi buka software pengolah citra seperti yang saya pakai, yaitu ArcGIS. Oke. Nah, jadi saya sudah merekam beberapa video. Jadi seperti ini. Oke, pertama saya mengolah citra itu, jadi pertama saya mengolah Urban Index terlebih dahulu pada tahun 2015. Jadi oke, pertama kita siapkan dahulu untuk datanya, yaitu kita add data terlebih dahulu dan kita siapkan Landsat pada tahun tersebut, ya yang band 5 dan 6 dan 7. 5 dan 7. Oke, setelah muncul, maka kita calculate terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan kita akan mengklik Add Toolbox terlebih dahulu. Nah, di sini rada lama, mungkin bisa saya cepatkan. Oke, jadi ini saya memulai Add Toolbox terlebih dahulu. Jadi di sini saya mengambil spatial analysis tool ya. Ambil spatial analysis tool, terus ambil pada raster calculator. Algebra, terus kita ambil raster calculator. Oke. Dan setelah itu maka akan muncul seperti ini. Langkah pertama untuk menghitung UI atau hitung Urban Index dengan rumus sebagai berikut, yaitu log, yaitu kita ambil band 7-nya, dikurangi band 5 hingga kita bagi lagi, kita bagi float, mungkin kurang cepat ini, float band 7 plus band 5 ditambah 1. Oke, maka kita akan oke, disclaimer pada kali ini, untuk mengingat pada ak web saya, ini saya sebenarnya kalau misal saya mau save pada file tertentu, biasanya akan terjadi error. Maka saya akan save pada file yang folder yang tersedia, yaitu folder default pada ArcGIS saya. Oke, next. Kita langsung saja ke default-nya ya. Save-nya di default, ini ditunggu. Maka akan muncul sebagai berikut. Nah, sudah muncul sebagai berikut. Ini kita minimize. Maka akan muncul sebagai berikut. Setelah itu sebelum itu kita input batas administrasi. Oke, waktu itu saya mengklik batas administrasi ya. Oke, sudah muncul ya, yaitu ya Bojonegoro. Oke, sudah di-input. Setelah itu, maka kita akan membuffer administrasi. Oke, membuffer administrasi kita ambil dari klip Bojonegoro, kita hitungkan 100 meter ya, kita 100 meter, ini folder tertentu yang kalian inginkan. Setelah itu, klik OK. Oke.
maka akan muncul buffer yang tersedia. Oke, setelah itu kita extract by mask untuk memotong klip tadi kepada bin kalkulatornya. Apa klip? Administrasi yang kalian sediakan, SLP administrasi yang kalian sediakan untuk dipotong, untuk menyesuaikan memotong citra yang tadi. Nah, oke, kita sudah memotong, maka setelah itu kita dilanjutkan dengan kelihatan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah reclassify untuk tahap selanjutnya. Oke, untuk reclassify sendiri, kita pertama reclassify sendiri pertama. Oke, masuk ke video kedua. Iya, video. Jadi di sini untuk reclassify sendiri, nah, sebenarnya ada dua cara untuk sebenarnya kalau reclassify sendiri itu ada dua cara. Jadi kita ambil dari sini ya. Saya contohkan deh. Sebenarnya ada dua cara. Untuk yang dari Bapak Koko sendiri itu menjelaskan bahwa jadi dari reclassify itu jadi dari reclassify pertama kita ambil dari tadi, yang reclassify tadi itu. Jadi dari citra yang telah kita calculating ya, kita ambil di sini, serta maka mohon maaf, agak lag. Nah, ini kita ambil classify. Jadi dari Bapak Koko itu, jadi dari tutorialnya itu kita band 5. Nah, setelah itu, tapi metode yang digunakan masih dalam natural break. Nah, ini cara yang bisa diajarkan. Jadi untuk cara seperti ini itu manual, lebih ke arah manual. Serta dalam ini itu pertama caranya adalah kita dari maksimum dikurangi minimum. Maksimum dikurangi minimum hingga bagi 5 dengan hasil dari kalkulator itu kita tambahkan ke break values yang 1, 2, 3, dan 4, kecuali ke-5. Oke, dari UI menjadi tersebut. Tapi untuk cara satunya yang saya pakai pada kali ini itu lebih ke cara bukan manual. Jadi, kita ambil ke equal interval. Nah, di sini langsung oke. Jadi kita bukan manual ngekalkulator sendiri, nge-plus-plus sendiri, bukan. Oke. Lanjut kepada video tadi. Oke, ini yang tidak manual. Oke, langsung oke ya. Untuk mempersingkat waktu saya memakai cara ini. Itu untuk folder yang disediakan. Jadi kalian boleh memakai itu. Oke, maka akan keluar reclass seperti hasil dari tadi. Oke, seperti ini. Berikutnya. Oke, kita ambil itu ya. Kita tadi dari reclass tadi kita ambil atribut tabel, dan setelah itu add field seperti biasa. Add field kita tambahkan keterangan. Kita tambahkan keterangan dengan berupa tipenya teks. Setelah itu oke, maka kita akan start editing terlebih dahulu untuk mengisi pada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pertama ada itu non permukiman, kedua kepadatan rendah, ketiga kepadatan sedang, keempat kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Oke. Kita stop editing, save editing. Kita lanjut ke raster to polygon untuk meraster lagi reclass-nya. Oke. Lalu klik value, klik multiples-nya itu tidak usah dicentang, tidak apa-apa. Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita cek terlebih dahulu. Oh ya, seperti ini. Oke, setelah itu, maka lanjut ke berikutnya adalah raster to polygon untuk meng-field keterangan. Oke.
Mau field keterangan, kita pilih keterangan ya waktu itu yang di output-nya. Di field-nya opsionalnya itu kita pilih keterangan. Oke, thread sudah jadi. Untuk selanjutnya yaitu, oke, ini sudah terpampang di sini keterangannya. Terus setelah itu kita klik. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik dari tadi yang inputnya itu kan, ya yang dari itu raster ya. Inputnya tadi dari, nah ini salah sebenarnya. Nah, inputnya tadi yang raster yang sudah kita raster, request yang sudah kita raster. Nah, setelah itu untuk klipnya yaitu dari SHP administrasi kalian. SHP buffer yang kalian administrasi. Oke, kita klik OK ya. Setelah itu maka akan seperti ini. Oke, pada atribut tabel seperti ini ya. Langkah terakhir yaitu adalah di solve. Nah, di solve ini kita ambil keterangan. Oke. Setelah itu ya pilih folder yang kalian inginkan dan sebagainya. Next. Nah, maka akan dari seperti ini kita add field ya. Sudah seperti ini ya keterangan ini. Objective shape keterangan. Nah, kita tambah add field, yaitu apa? Yaitu luas. Nah, di luas ini untuk tipenya yaitu adalah double. Oke, double ya tipenya. Setelah itu, ini sebenarnya don't warm me again. Setelah itu ininya dari unit ini tersebut. Dari unit tersebut kita ganti dari square meter ke hektar. Oke. Nah, langkah terakhir yaitu kita mewarnai dari dissolve tadi. Untuk warnanya sendiri, color remnya yaitu dari hijau ke merah. Oke, kita urutkan tadi, sudah di add values dari keterangan, kita urutkan dari value-nya, dari non permukiman sampai sangat tinggi. Oke. Maka dihasilkan sebagai berikut. Pada SHP ini, pada hasilnya kita dapat mengetahui bahwasanya sebentar, saya akan membuka dokumen Urban Index pada tahun 2015. Bahwasanya pada kepadatan rendah sangat mayoritas pada tahun 2015 di daerah Bojonegoro itu kepadatan rendah, dengan nomor 2 adalah non-permukiman, dan yang lainnya tidak kelihatan ya. Jadi didominasi oleh kepadatan rendah. Oke, nah ini tahun ya seperti itu. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke selanjutnya yaitu UI pada tahun 2021. Urban Index pada tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro. Oke. Jadi dari sini kita ambil dari cara yang tadi, kita raster kalkulator 567 ya. Sama seperti tadi, float band 7, band 5, dibagi float band 7 plus 5, ditambah 1. Oke, saya cepatkan saja untuk mengurangi durasi. Oke, maka akan memunculkan hasil kalkulasi seperti berikut ini. Ini. Nah, di sini kita tambahkan administrasi batas lokasi dan kita buffer lagi
Untuk ini mungkin saya ini manual buffer lagi ya saya, jadi bukan memakai simpanan buffer, saya memakai manual. Oke. Terus kita extract by ini kecepatan langkahnya. Nah, kita buffer, setelah itu nah seperti tadi kita inputnya tadi yang hasil dari kalkulasi, dan untuk input rasternya, untuk feed rumusnya itu adalah buffer. Oke, next, akan muncul seperti berikut ekstrak ini. Oke, jadi kenapa pada video saya tidak pernah menyimpan file terus saya ganti nama karena mungkin saya pernah mengalami error ketika saya memindahkan file pada folder yang saya sediakan. Nah, jadi saya memakai default. Oke, reminder yang lalu pada 2015 UI yang lalu. Oke, next berikutnya ini kita ambil search selanjutnya yaitu reclassify. Oke, langkah reclassify. Pertama kita classify, kita cara yang nggak manual, kita pakai equal ya, interval. Oke, langsung oke saja. Klik. Maka akan muncul hasil seperti ini. Setelah itu kita buka data atribut tabel. Add field, untuk keterangan kita ambil teks ya, keterangan kita ambil teks, terus kita non-kependudukan, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Oke. Dan pemukiman, kepadatan sedang, kepadatan rendah, kepadatan sedang, kepadatan tinggi, dan kepadatan sangat tinggi. Next. Oke, save editing ya. Kita setelah itu ambil raster to polygon ya untuk meraster reclass tadi. Oke, diambil reclass untuk filenya kita pilih keterangan. Next. Oke, folder yang kalian sediakan. Oh, dan di sini soalnya di sini ada error. Nah, ketika kalian mengalami error ini yaitu can acquire HTML look because of an existing look fail to execute. Nah, di sini mengindikasikan bahwasanya saya pernah meng-save yang raster to polygon itu ke folder yang telah tadi default-nya. Jadi hasil dari raster to polygon ini tidak bisa diduplikat. Anggap saja kita sudah mengganti namanya, tetapi di sini terdapat error karena tidak bisa dalam satu folder. Oke, setelah itu saya dengan cara lain saya mengganti ke folder yang lain. Nah, di sini saya tidak takut error, intinya saya ingin agar selesai gitu. Saya ganti agar tidak terjadi keeroran ya. Saya takutnya seperti error yang dulu yang saya pindah ke folder yang lain, tetapi tidak bisa terlanjutkan. Nah, seperti itu. Ini sudah saya pindah, akhirnya wah bisa kan. Karena kalau di saya itu setelah saya kalkulasi itu pasti kalau saya pindah ke folder saya sendiri, pastinya akan terjadi keeroran. Ini udah ada. Ini saya namakan tuple ya, tuple. Raster to polygon. Nah, oke. Setelah itu kita klik ya. Pertama kita klik tuple tadi dengan itu buffer lib Bojonegoro. Jadi administrasi Bojonegoro. Buffer. Oke, maka akan data atributnya seperti ini. Setelah itu langkah terakhir ya dissolve. Oke, langsung ke dissolve. Kita dissolve tadi, save editing. Nah, terus kita calculate geometri seperti biasa, yang tadi dari luasannya ya. Setelah kita add field tadi kan luasan, nah luas add field, double kan, kita tambah. Yang tadi itu kita add field, terus kita ambil luas, terus dari tipenya yaitu tipe double. Setelah itu kita calculate geometri, kita klik kanan, klik semuanya, terus kita klik kanan, calculate geometri, maka akan seperti ini. Nah, setelah pada sini, unit ini square meter diganti kepada hektar.
Oke, next. Start. Oke. Oke, setelah kita menjadi editor, maka akan menunggu. Nah, kita ganti properties pada keterangan value-nya. Ini unchecklist saja di simbol yang pertama all other values. Terus setelah itu add all values kan ini. Nah, setelah itu ya color seperti biasa hijau sampai merah. Nah, setelah itu kita urutkan dari kepadatan non pemukiman sampai kepadatan sangat tinggi. Oke, dari Urban Index pada tahun 2021 di Kecamatan Bojonegoro menunjukkan indikasi bahwa kepadatan rendah sangat mendominasi karena pada saat itu ya lebih berkembang gitu. Jadi yang dulunya kepadatan rendah pada tahun 2015 lebih didominasi untuk lebih diganti kepada non berkenan. Dapat dijelaskan pada sini. Oke, dan kepadatan sedang ya, mulai muncul pada tahun 2021. Oke, ya seperti itu dan selesai. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Mungkin agak rada lag ya, karena saya sambil nge-record juga. Oke, kita lanjut ke NDBI. Proses menjadikan NDBI pada tahun 2015 di Kabupaten Bojonegoro. Oke. Jadinya menunjukkan seperti ini ya. Pada tahun 2015. Oke, untuk cara-caranya sebagai berikut. Yaitu dari oke, pertama kita masukkan citra ya. Yang 567 dari tahun 2020 ya. Dari 2015 di Kabupaten Bojonegoro. Setelah itu kita akan mengkalkulasi pada Oke, setelah itu seperti biasa kita ambil map algebra, raster kalkulator. Dan pada kali ini NDBI itu jadi pada langkah NDBI menghitung nilai NDBI itu dengan menggunakan formula yaitu float. Ini beda seperti Urban Index soalnya. Float. Nah, float setelah itu pen 6 dikurangi pen 5 per float pen 6 plus pen 5. Berbeda dengan Urban Index. Pada Urban Index ada plus satunya. Jadi di sini nggak ada. Kalau di NDBI tidak ada. Oke, kita klik OK. Maka ada seperti ini. Kita minimize saja pada next. Kita masukkan klip BCN beserta buffernya. Oke, setelah itu klip BCN itu SMP administrasi kita masukkan. Kita yang hasilnya adalah ekstrak PMS seperti biasa. Dari inputnya citra yang tadi, kalkulator itu untuk off future mass-nya adalah buffer yang tadi.
Dari waiver yang dari klip VCN itu. Klik. Maka nanti seperti biasa kita classify seperti cara tadi yang bukan manual, kita langsung ke equal interval, langsung saja. Hasil seperti ini, kita ambil ke keterangan. Jadi dari request itu kita add field seperti biasa, terus kita tambahkan keterangan seperti biasa non-permukiman, kepadatan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Oke, selanjutnya kita restart the polygon. Oh, selanjutnya adalah klip. Yang tadi diklip dengan SHP ya, SHP administrasi. Setelah itu folder yang kita inginkan. Setelah itu oke saja, maka ada seperti ini. Ini ada data tabel yang telah tersedia. Oke, selanjutnya. Oke, setelah itu data tersedia kan sudah seperti ini. Setelah itu selanjutnya kita open atribut tabel lagi. Nah, yang tadi itu yang dari klip, maka kan seperti ini kita add field lagi untuk menambahkan luasnya ya, luasannya dengan tipe double. Oke, terus di drag semua, di klik kanan area dan diganti ke hektar. Oke, next. Oke, setelah terakhir itu adalah tahap untuk mewarnai keterangan. Seperti biasa dari hijau ke merah. Oke, pemukiman sampai sangat tinggi. Oke, seperti ini. Jadi dari NDVI muncul hasil seperti ini. Dengan didominasi oleh kepadatan sedang. Untuk sebagian kecilnya, untuk sebagiannya yaitu kepadatan rendah yang yang diunggulkan yang pada saat itu kepadatan sedang lebih unggul daripada kepadatan rendah. Selanjutnya, oke, sudah selesai NDPI 2015. Oke, jadi video saya sudah sampai pada NDPI 2015. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan NDPI pada tahun 2020. Saya melanjutkan NDPI pada tahun 2020. Oke, jadi ini saya memakai dokumen NDPI itu. Karena saya belum merecord untuk NDPI-nya sendiri pada tahun 2021. Saya akan merecord yang ini. Oke, sama seperti tadi. Jadi dari klip ini, dari hasil kalkulasi yang tadi ini 3 ini, kita lanjutkan yang kita pakai buff yang tadi. Ini sudah di buff ya, kita udah di buff. Setelah itu seperti yang tadi, kita masuk ke bagian extract by mesh. Extract by mesh. Oke, kita ke extract by mesh. Kita input dari kalkulasi yang tadi itu hasil dari NDPI, kalkulasi dari band float 6 min 5 dibagi float 6 plus 5 itu dari NDPI ya. Dari NDPI rumusnya seperti itu. Akan hasil kalkulasi seperti ini. Nah, ini saya masukkan untuk input register of feeder mass of data. Kita masukkan dari buff yang tadi. Nah, ya, masuk ke arah ini. Sudah ya, ini sudah termasuk.
Oke, maka kita akan menunggu hasilnya dan seperti ini. Oke, ini adalah NDBI pada tahun 2021. Oh iya, saya salah. Mohon maaf ada kesalahan teknis karena saya lupa ini ini memakai NDBI pada tahun 2018. Jadi saya akan mengundo. Saya juga mohon maaf sekali karena saya lupa belum saya siapkan terlebih dahulu. Oke, kita mulai lagi seperti tadi. Seperti cara yang tadi pertama. Nah, ini tahun 2021 citranya kita ambil 5, 6, dan 7. Oke, add. Dari sini kita ambil lagi spatial analisis, map algebra, raster kalkulator. Oke, dari pertama float B7 B6. Untuk B7 min 5 itu UI urban index. Jadi untuk NDBI itu B7 B6 min B5 per B6. Mohon maaf. Float B5 B6. Ini kenapa? Aduh, ini menurut plus B5. Nah, ini karena saya takut akan keeroran. Saya pernah, ya, seperti yang saya ucapkan berulang kali di awal, ketika saya meng-save folder kalkulasinya ke folder yang sudah saya sediakan, itu pasti akan terjadi error. Maka pada kali ini saya memakai folder default pada default ArcGIS itu. Kita tunggu hasilnya, lokasinya. Oke, sudah muncul. Oke, seperti yang tadi kita ambil klip BCN-nya, setelah itu kita buffer. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu diekstrak by mass. Dari hasil kalkulasinya kita masukkan input raster ke kalkulasi ke input raster, buffernya ke input raster of feature mass data, dan kita bisa nge-save ke folder yang kita mau. Oke saja, saya memakai default ya, jadi default habis. Nah, hasilnya sudah tersedia. Seperti ini, saya tutup semua terlebih dahulu. Oke, seperti ini saja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah hasil seperti ini, kita langsung ekstrak, langsung reclassify saja. Oke, kita reclassify saja. Oke, reclassify. Seperti tadi, ini ekstrak, sampai sini. Value sendiri, classify, B-nya ada 5. Setelah itu, kita memakai equal interval. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke atribut tabelnya, yaitu kita tambahkan atribut tabelnya, kita add field, setelah itu teks.
non-performan. Kepadatan rendah. Kepadatan sedang. Kepadatan tinggi dan kepadatan sangat tinggi. Setelah itu kita stop editing dan di save. Alhamdulillah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita langsung restore to polygon ya. Restore to polygon. Kita ambil yang request tadi ke input dan untuk tidak masuk ke ke input. Setelah itu dari field-nya kita ambil keterangan. Setelah itu kita save ke file yang kita mau. Oke. Ya, kita oke. Oh, hasilnya kan seperti ini. Ini. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita klik dari raster tadi ke administrasi. Kliknya yaitu administrasi. Sampai administrasi. Setelah dari hasil klip ini, oke, ini kita buka penatibit tabelnya kayak seperti ini. Setelah itu, kita dissolve ya. Dissolve dari raster tadi. Nah, kita ambil keterangan. Oke, kita ke file yang kita mau, folder yang kita mau. Setelah itu, oke. Oke, kita menunggu solve-nya sampai selesai. Kita seperti cara yang lalu. Penatribut tabel. Pertama juga kita add field terlebih dahulu. Kita tambahkan luasannya. Terusnya tipenya juga double. Nah, oke. Setelah itu
Setelah itu kita klik tadi, kita cek semuanya kan di drag ya, terus bukan di drag sih, diklik doang yang ini pasti muncul. Nah, terus kita klik calculate geometry. Setelah itu ini diganti square meter diganti ke hectares. Oke, klik oke. Ya, akan hasil seperti ini. Setelah itu kita properties, kita akan warnai ya kategorisnya sama seperti ini, keterangan, total values, kepadatan rendah kedua, kepadatan sangat tinggi ke bawah, non permukiman di atas. Oke, hasil seperti ini kita oke saja, maka seperti ini. Jadi dari NDVI pada tahun 2012 itu seperti ini. Dibandingkan dengan NDVI pada tahun 2015, NDVI menunjukkan perbedaan. Seperti apa perbedaan itu? Pada tahun 2020 hadir seperti ini. Aduh, ini rada nge-lag ini. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan pada tahun 2015 NDVI-nya yaitu pada kawasan di atas ini, pada kawasan atas ada perubahan yang awalnya dari non permukiman menjadi tertutup menjadi kepadatan rendah. Jadi lebih banyak penduduk yang menduduki wilayah tersebut. Sedangkan ada perbedaan lagi yang di sini non permukiman, yang di sini kepadatan rendah pada tahun 2015 menjadi non permukiman. Mungkin adanya migrasi yang berganti dari tahun 2015 ini ke 2020. Jadi mungkin 21. Jadi bisa jadi antara mereka menjual tempat tersebut menjadi kawasan non permukiman atau mereka bermigrasi dan luasan dan tanah itu bisa jadi menjadi dijual atau sebagainya. Untuk kawasan yang lain seperti tengah itu ada perubahan. Ya, ada perubahan mungkin ya kepadatan rendah, kepadatan tiba-tiba menjadi kepadatan rendah, kepadatan sedang, diganti-ganti seperti biasa, bukan menjadi non permukiman. Ya, kalau seperti itu pasti ada perbedaan setiap tahunnya, karena pastinya perpindahan penduduk pasti akan hadir pada setiap dunia, setiap insi demografi pendudukan pasti dalam suatu wilayah. Oke, jadi sekian terima kasih dari presentasi yang telah saya berikan, tutorial video yang telah saya berikan. Jadi hal ini tuh dapat membantu kita dalam mempelajari pola pembangunan suatu daerah pada dalam kurun waktu tertentu. Sedang mempelajari time series pada tahun 2015 sampai 2021. Jadi itulah langkah-langkah dalam melakukan perhitungan NDVI. Perhitungan NDVI dan Urban Index. Jadi dengan melakukan klasifikasi dengan range 5 serta mempelajari time series untuk tugas pengolahan citra satelit. Jadi jangan lupa untuk selalu melakukan verifikasi hasil perhitungan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.